Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Jazari dari program studi manajemen keuangan syariah. Baik, pada video kali ini saya akan menyelesaikan suatu tugas dari mata kuliah pasar modal syariah. Baik, hari ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip syariah dalam pasar uang dan pasar modal. Topik ini sangat penting untuk dipahami, terutama bagi kita yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip Islam. Selanjutnya, pada poin pertama, pengantar pasar uang dan pasar modal. Sebelum kita masuk ke prinsip-prinsip syariahnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih itu pasar uang dan pasar modal. Jadi, pasar uang adalah tempat transaksi keuangan jangka pendek seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Sedangkan pasar modal adalah tempat transaksi instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan sukuk syariah. Selanjutnya, pada poin kedua, prinsip-prinsip syariah dalam pasar keuangan. Dalam ekonomi Islam, ada beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi dalam transaksi di pasar uang dan pasar modal, yaitu pertama, larangan riba atau bunga. Semua bentuk keuntungan tidak boleh berasal dari bunga, tetapi dari skema berbasis bagi hasil atau jual beli. Yang kedua, larangan gharar atau ketidakjelasan. Transaksi harus transparan dan tidak mengandung unsur spekulasi atau ketidakpastian berlebihan. Yang ketiga, larangan maisir atau perjudian. Investasi harus dilakukan berdasarkan analisis yang jelas, bukan sekedar spekulasi atau untung-untungan. Yang keempat, kehalalan aset. Produk yang diperdagangkan harus halal, artinya tidak berkaitan dengan bisnis yang haram seperti minuman keras atau perjudian. Yang kelima, keadilan dan kemanfaatan. Setiap transaksi harus adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, pada poin ketiga atau poin yang terakhir, implementasi prinsip syariah dalam pasar uang dan pasar modal. Lalu, bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pasar keuangan? Berikut beberapa contohnya. Contohnya, pada produk sukuk. Alternatif obligasi berbasis syariah yang tidak menggunakan bunga, melainkan skema bagi hasil. Kedua, reksadana syariah, investasi dalam portofolio saham dan obligasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Saham syariah, saham dari perusahaan yang tidak bergerak di industri yang haram. Dan akad mudharabah dan murabahah digunakan dalam berbagai transaksi untuk memastikan keadilan dan transparansi. Oke, itulah tadi penjelasan singkat dari prinsip-prinsip syariah pada pasar uang dan pasar modal. Jadi kesimpulannya, dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam investasi kita tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga berkah dan keberkahan. Pastikan selalu memilih instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.